Oh ya. 1, 2, 3. Selamat datang di podcast Dirty and Roses. Belum ada judulnya. Belum ada judulnya tapi belum dikasih tahu ya. Tapi itu kayaknya kemungkinan adalah nama podcast gua sama Dea. Tapi sekarang kita berdua dulu. Hari ini kita mau unboxing bareng aja sih sekalian. Introduce aja sih. This is startup podcast kita dan ya seperti yang kalian tahu, aku sama Upi bakalan jadi host. Upi host, aku hostnya. Ya betul. Jadi di sini mungkin pembicaraannya lebih ke dimana ada POV dari Dea juga kali ya. Sekarang kita mau cerita-cerita kemarin waktu selama liburan ngapain aja dan kemana aja. Cuman gue lagi agak pilek, lagi gak enak badan. Gue lagi gak enak badan, kondisinya lagi kurang baik sekarang. Cuman kita maksain untuk take konten karena emang pengen nge-up video ini biar semakin apa ya, kayak ini sebagai trial error juga sih by the way. Kurangnya apa di first gitu. Nanti kalian bisa komen di bawah kayak ada kekurangan apa dari audio, dari apa namanya kayak visualnya atau apapun. Oke? Soalnya ini audio kita masih belum pakai yang ditempel di meja, yang mic-nya nempel. Ini kita masih pakai boom ya dari atas. Nanti mungkin baru dari kalau ada budget lagi kita bakal pakai mixer di bawah. Yep. Gitu. Jadi kemarin tuh kita belanja lumayan banyak ya sama mungkin. Ada 2 ya? Ya, itu lagi di situ. Sama mungkin kasih tahu dulu kenapa nama podcastnya Dirty and Roses. Oke, jadi kenapa namanya Dirty and Roses? Sebenarnya ini idenya Upi, karena aku kemarin kayak mikir apa ya podcast yang nggak terlalu segmented banget gitu, yang kayak universal, tapi maksudnya yang kita juga pahamin gitu sih isi podcastnya. Jadi sebenarnya Dirty and Rose itu base-nya adalah nama dari parfum yang aku sama Upi pakai. Betul. Upi pakai parfum namanya Dirty dari Lush dan aku pakai parfum Rose yang dari Lush juga kebetulan. Nanti namanya Rose apa sih? Rose aja. Nggak ada. Rose aja. Rose apa gitu lah kayak. Iya. Iya, Jam Rose atau apa aku lupa. Oh, Rose Jam. Rose Jam ya. Rose Jam, iya Rose Jam. Jadi sebenarnya dia Selai Rose sebenarnya tuh kayak Jam kan selai mawar gitu. Jadi kemarin tuh kita waktu lagi liburan di Tokyo, si mbaknya tuh ngomong. Mbaknya siapa? Si Onesannya ngomong. Ada bocah mau ikutan nih. Si mbaknya ngomong katanya, oh iya kalau kamu satuin Dirty sama Rose, ini wanginya enak loh katanya. Terus pas akhirnya kita cobain, gue tuh nggak suka parfum wanginya mawar gitu kan. Dan aku gak suka yang wanginya terlalu baby powdery. Jadi kita sebenarnya basically emang gue tidak menyukai parfum satu sama lain. Wangi parfum gue itu ini banget apa wangi bayi apa bedak bayi ya. Powdery banget itu. Relax lah pokoknya parfum gue tuh. Kenapa bu? Aman. Masih merah itu. Ini ternyata ya floral ya. Satuin ternyata enak juga Beb, aku bilang. Jadi akhirnya kenapa nama podcast kita Gak Dirty and Rose. Gak Dirty and Rose aja ya. GNR tuh bagus gitu loh. By the way, ini masih ada yang kurang guys, kayak di belakang ini TV belum nyampe ya? Belum nyampe, tapi kita udah pesen. Jadi rencananya belakang ini bakal ada backdrop, belakangnya itu TV, frame gitu yang nanti akan ada logo podcast kita. Dan mungkin nanti setiap bintang tamu akan kita suguhkan sesuatu gitu di sini. Bisa. Jadi ini bakal jadi tim kreatif ya, kreatif director. Kreatifnya ada Burhan. Sekarang Burhan ini merangkap kerjaannya selain menjadi editor. Enggak, sekarang yang Burhan masih editor nih, bener. Iya, selain jadi editor, kameramen, mungkin jadi director ini juga ya, kreatif. Kayaknya kita atau buka loker lagi. Ya, makanya kemarin kan udah aku sempet announce kalau kita memang butuh namanya kreatif director karena ini fungsinya untuk si podcast ini. Gitu. Karena nggak mungkin 1 orang atau 2 orang doang, pasti kewalahan. Oke, jadi kemarin tuh waktu selama di Jepang kita beli beberapa barang. Ya, beberapa sih. Banyak ya. Kita review aja satu-satu. Dari apa dulu Beb? Dari kotak pertama dulu kali ya. Tapi kalau aku kayaknya jadi bukain deh, kayak cuma nunjukin aja. Ini dikasih sama bos gua. Ini bukan beli sih. Ini aku baru ambil dari kantor kemarin. Cuman jatuh aja. Iya, dikasih sama bos aku. Dari bos Onyx guys, ini Nidoking. Ini Nidoran, Nidorino. Ada 3. Nidoking ada 3. Kata dia, pilih koleksi ini aja, ini satu banding sama kok, size scale-nya sama Pokemon aslinya. Oh gitu. Mewtwo tuh segede ini, Eevee tuh sekecil ini, Flareon segede gini. Oh iya. Pidgeot tuh kecil banget ya? Benar. Ya, Pidgeot ya. Pidgey. Oke, ini satu. Nah, terus gua kemarin ngambil lumayan banyak
waktu lagi di Akihabara, soalnya lagi diskon guys. Salah satunya gue ambil ini nih, vintage collection ya Pokemon. Ini isinya ada banyak nih, ada Agron, terus ada siapa namanya? Tapi dia special musik ya, vintage collection. Ya dia tipe steel semua. semua. Dia Pokemon tipe steel, ada Lucario, ada Tingkatun, ada Jirachi, ada Golden Go. Ini baru dan ini kemarin paling cepat habis guys. Lagi diskon juga soalnya kemarin nih. Terus di Akihabara lumayan belanja banyak kotak sih gue kemarin. Ada ini, ada Rio dari Bocchi the Rock. Ada Rio dari Bocchi the Rock. Dan gue tentunya aku nggak nonton sih jujur. Aku lagi suka. Terus ada juga ini si, aduh gue lupa lagi namanya vokalisnya. Gue tuh apal albumnya, gue cuman tahu coba sini Bocchi doang. Kemarin gue beli vinilnya juga guys, beli vinil sama DVD-nya, Blu-ray-nya. Cuman Blu-ray-nya belum sempat gue tonton masalahnya. Aduh, terus ada nih, ada Marco ya. Berikutnya ada Terrarium Collection yang ke-12. Ini aku belum punya. Ada Latios ini ya. Ini siapa sih? Ada Snivy itu. Snivy. Sama ada Maki. Ada Chandelure. Ini ntar mau gue taruh juga nih. Gue beli ini kemarin ada 8 kotak guys. Yap, banyak sekali tuh beli. Satunya di aku. Nggak ada yang mana. Ada yang aku mau. Berikutnya Gemstone Collection. Ini salah satu yang gue suka juga guys. Ada chandelier lagi nih. Ini yang Gemstone, ada Jirachi lagi guys. Ada Dragon Air, ada Sylveon, sama ada Whimsicott. Yap. Gue buka-bukain tapi isinya deh. Karena bingung naruh di mana. Udah susah naruh barangnya. Terus ada Pokemon Team Rocket yang kemarin digoreng-goreng guys. Ini dapat 2 tapi harganya masih mahal kemarin buat ini. Oh, disimpan sama Upi. Ya. Nggak mau dibuka. Nggak mau dibuka deh. Ini soalnya melambangkan bos. Agak sulit soalnya ini. Bos yang unik banget nih. Favorit bos unik. Iya. Terus tadi kan Bocchi udah. Aku dapat Bocchi yang kecil-kecil ya. Iya, yang kecil. Dia kekeh banget pembeli ini guys. Ada Ikuyo kita, ada Rio, ada Nijika, ada Bocchi. Nah itu Ikuyo kita. Ya, nama vokalisnya itu. Sama ada kakak-kakak ya guys. Hitori Gotoh siapa? Bocchi. Namanya Gotoh. Nama aslinya Gotoh. Nah, udah deh. Aku kelihatan dulu di kamera. Sorry. Sisanya gue beli ini. Temennya ini juga ya? Beda ya itu ya. Beda tipe. Ini yang duduk. Iya. Ini yang duduk. Ini yang main alat musik. Ini yang main alat musik. Bagaimana Beb? Kamu. Ini agak banyak yang ntar kita turunin dulu kali. Habis. Terus kita kemarin dapat ini guys. Tote bagnya Harry Potter. Azkaban. Apa sih depannya? Dumbledore. Daft or Dangerous. Buat yang belum tahu nih, kita sangat-sangat Potterhead banget ya. Jadi kemarin itu kita sempat mampir ke Warner Bros studio tournya Harry Potter di Tokyo. Jadi kita kemarin sempat banyak banget borong barang ya by the way. Oh ya sebelumnya ini tuh sebenarnya mencar sih. Ada barang aku yang ini banget. Jadi kemarin aku dapat Ichiban Kuji. Ichiban Kuji itu jadi kayak gacha gitu guys. Kita bayar sekitar 70.000 lah. Ya, Rp5.000 untuk satu kali narik gitu. Nah ini kebetulan aku dapat ini tuh kayak semacam boneka. Aku tuh dapat 2, jadi double dupe dan dua-duanya ada Bubbles. Ya which is aku suka banget sama si Bubbles. Dia lucu banget. Jadi aku simpan satu, kayak satunya mau aku jaga-jaga aja deh. Kalau takut yang itu kotor kan. Jadi yang ini aku simpan, nggak akan aku buka. Gitu. Bubbles. Oke, kita lihat dulu ya. Kemarin kita belanja di Harry Potter apa aja. Ini dia beli Hedwig satu nih guys. Hedwig, karena tuh Hedwig kan burung hantunya si Harry. Buat boneka, gue beli ulernya Slytherin nih. Sebenarnya di Slytherin tuh nggak ada ular yang kayak gini bentuknya sih. Ini Tapi terlalu lucu kan. Lucu banget sih ini sih. Dia pakai ini guys, pakai shawl Slytherin. Scarf Slytherin. Ya. Dia juga pakai baju kemarin nih. Ravenclaw sama Slytherin. Tapi kalian harus lihat ya, ini fun fact, ini juga baju kita dapat dari sana. Kalian harus lihat belakangnya sih, bagus banget. Kelihatan nggak? Ya ini ada tulisan Ravenclaw. Wow, ini bagus banget. Gue juga sama, ini ada Slytherin. Slytherin. Sama.
Nah terus bonekanya kalau Ravenclaw kayak gini yang pakai shawl. Bagus sekali, ini kayak burung gagak. Ini tuh raven sebenarnya. Aku nggak tahu sih raven tuh semacam gagak atau apa sih, spesies doang mirip gitu. sama crow. Ya aku nggak tahu. Cuman si Ravenclaw itu dia memang identik dengan burung gagak atau crow itu. Dia ada scarfnya juga dari warna hitam. Jadi aku suka. Ini sebenarnya tandemannya sama dia, cuman aku ngesamainnya sama si Hedwig. Terus ini aku beli kaos kaki kemarin Beb. Iya. Kaos kaki ya Slytherin. Sumpah ini worth it banget Beb. Aku nyesel nggak Iya, beli. ini dapat banyak guys ini. Bertiga ya? 1, 2, 3 yen doang ya. 2000 sih. yen dapat 3. Berani lah. Lah kaos kaki. di H&M kaos kaki 129 tapi tipis iya. Ini tebal sih guys. Iya. Ada logo Slytherinnya di sini. Bagus. Oh, gue suka nih kaos kaki. Gue suka koleksi kaos kaki sih. Ini Beb. Oh iya, Jelas nah ini Puff juga aku dari Ciban Kuci juga, anaknya lagi seneng gacha by the way. Aku dapat kayak mug gelas gitu tuh. Nih, ini gelasnya apa? Powerpuff Girls tuh. Ini yang D ya by the way, tapi D-nya aja dapat gelas, kalian bayangin. Dia dapat gelas. Aku dapat sebenarnya last item tapi di kamar di studio dan nggak dibawain sama Javon kayaknya. Aku dapat bantalnya ini siapa? Bantalnya Powerpuff Girl ya. Terus kemarin dia dapat ini dari mesin gacha ini. Iya. Blossom katanya. Ada Blossom. Kelihatan. Blossom. Dia dapat Blossom, dapat Bubbles. Itu apa tuh? Ya. Terus ini ada juga bando. Ini Ron Weasley, ini Harry Potter, ini Hermione Ginger. Aku pakai kali biru. Coba. Ada Marco ya guys Itu ya. ada Marco Volomonyo. Terus ini ada kacamata siapa Beb? Ini kacamatanya Luna Lovegood. Luna Lovegood salah satu karakter favorit aku di Harry Potter karena dia berasal dari Ravenclaw. One of my favorite. Aku pakai itu sampai sepanjang video. Terus ini ada ceritanya. ini ada cerita guys. Jadi kemarin tuh kita main ke akuarium teman-teman ya. Terus kayak Beb apa ya oleh-oleh terakhir dari akuarium ini? Itu cukup jauh akuariumnya guys di Sendai ya. Akuariumnya itu ada di Sendai. Terus kita berpikir beli apa ya? Akhirnya beli magnet ya. Ada. Kita beli magnet akuarium yang di Sendai. Jadi FYI aja orang yang ke Sendai itu jarang banget teman-teman. Ya. Jarang orang turis tuh kesana. jarang kesana karena jauh. Turis tuh jarang banget liburan ke sana. Biasanya orang Jepang yang emang ada daerah Sendai aja liburan ke Kesana. akuariumnya. Terus di situ juga naiknya kan ke atas. Orang biasa ke Kyoto, ke Osaka. Ini kita kemarin naiknya ke Komori. Terakhir itu ke Sendai kan. Terus karena gua suka banget sama Persona, waktu itu lagi main Persona 5 Scramble, Joker dan kawan-kawan tuh liburannya ke Sendai. Aku baru tahu ternyata Sendai seindah itu guys. Dan ada satu makanan yang aku mau bener-bener nostalgic banget, dan ini kayak bakalan kita kesana lagi tuh adalah gyutang ya. Gyutang tuh lidah sapi, jadi lidah sapinya tuh kayak semacam di grill gitu. Biasanya kan di grill tuh dipakein bumbunya simple banget kayak entah salt doang atau kayak bumbu manisnya, ada yang manisnya ya. Kayak ada asin sama manis, cuma tuh enak banget. Pakai nasi anget-anget, udah makannya cuma kayak lidah sapi sama nasi anget, udah kelar. Itu rasanya mantap. Iya, enak banget. Sama ada ini ya. Kuahnya itu kuah kaldu dari hasil rebusan dagingnya gitu ya, yang dimarinasi dulu sebelumnya. Ya, itu enak banget guys, sumpah. Parah. Nah, terus kemarin tuh di akuarium tuh akhirnya kita milih kan. Ya udahlah, beli ini boneka aja nih biar bisa main Marco, nanti bonekanya kan. Marco pernah mukul dia. Ya. Jadi ini tuh otter yang ada di akuarium itu guys. Belum ada vlognya ya? Belum ya Bu ya? Belum ya Bu ya? Oke, nanti kalian lihat sendiri ya. Ada otter persis kayak dia dan dibikin IP-nya sama si akuariumnya. Ya, ini kita beli ini tuh kemarin di akuarium. Terus apa lagi ya? Ada gantungan kunci Horcrux guys. Jadi kemarin tuh kemarin itu di Warner Bros. Lucu kan? Kita di Warner Bros itu kemarin tuh kita ngeliat ada banyak artifisial alias dekoran Harry Potter yang mahal. Jadi kayak tiaranya Rowena Ravenclaw, pialanya Hufflepuff, terus Nagini nggak ada ya kemarin ya? Ini doang sih. Ini mah emang kumpulan Horcrux. Pokoknya ada kumpulan Horcrux di sana. Kalungnya dijual. Kalungnya siapa? Yang segitiga. Oh iya, itu ada kalungnya Deathly Hallows. Iya, Deathly Hallows. Sama diarinya Tom Riddle. Jadi itu ada sama pisau-pisaunya di sana. Nah, terus
apa namanya? Harganya lumayan mahal. Tiaranya Rowena berapa, Beb? 3 juta ya? 3, hampir 4 ya. 3 juta hampir 4 juta. Akhirnya kita beli yang versi kecilnya aja guys ya. Dan ini itu tuh gantungan kunci guys. Jadi kalau misalnya beli gantung di tas bisa banget. Itu ada kacamata siapa nih, Harry ya? Oh ini kacamata tuh maksudnya Harry Potter ya? Iya. Jadi ini ada para Horcrux, ini ada secretnya aku nggak tahu apa. Sama oh nih amuletnya Salazar Slytherin. Iya, yang dipakai sama Voldemort. Nah gini pun salah satu dari Horcrux. Ini pengen buka sih, ada. Nah terus ini dia gelas podcast kita guys. Oh kemarin beli ini. Aku nanya ke Upi ini buat apa fungsinya ya gitu kan. Ini buat. Ini copot aja deh. Mataku kayak ungu gitu. Lagi. Kayak visualnya sangat-sangat ungu. Jadi ini tuh gue beli buat peralatan mandi gue kalau traveling. Soalnya kan sama dia tuh suka dibeliin. Ya. Dan di dalamnya ini ada gelas guys. Sini. Jadi ini gelas podcast kita nanti ketika menjadi host ya. Iya. Nah ini kosong ya, jadi isinya tuh kayak gini pouchnya kurang lebih. Isinya kayak bakalan diisi kayak alat mandi, skincare Upi. Nah, itu punya Upi ya? Ini punya gua. Apa namanya? Ada gelas ya. Agak ngeri ya ini ya gelasnya. Iya lumayan ngeri. Dapat susahnya dapatnya susah. Aku ya tau gak sih guys, aku belakangan kayak ngomong suka kebalik-balik kenapa ya? Susah dapatnya. Iya susah dapatnya. Ini ada logo Slytherin di tengah. Nah, dia ada logo Ravenclaw. Gua ada logo Slytherin ya. Ush. Tuh, suitable for hot and cold drinks. Oh, tadi tuh ngomong ini. Pisannya panas pisan. Panasnya pisan maksudnya tuh. Terus ini ada apa nih? Ini taruh di mana sayang? Oh ini Beb, charm Dobby-nya Dea nih. Ini kalung ya. Ini bukan, ini buat gelang. Buat gelang. Aku ada gelangnya yang dari itu kan, yang dari itulah pokoknya. Dari gelang. Sama ini ada ganci gua guys, ganci Slytherin. Aku agak pabaliut di belakangan. Ada ganci Slytherin nih. Ini jadi koin udah jelas apa terus. Oh ini kamu ini ya? Nah, magnet taruh. Ini magnet holder buat kamu apa ya? Gak beli, itu nggak ingat. Magnetnya Slytherin ini buat mostly di Upi kulkas. yang beliin, yang banyak beli. Slytherin, ambisi, cunning, and pride. Ambition, cunning, and pride. Nah, berikutnya ada ini guys, alat tulis. Nah, itu lucu banget lagi dibeli-beli begini. Aduh, kuliah perut aku. Gua beli beginian buat kalau traveling tuh kan kadang suka ngisi paspor lah, ngisi ini ada apa ya Beb? Dapat lagi gantungannya. Ada gantungan kuncinya. Ini ada bukunya, ada penggarisnya, ada penghapusnya, tuh lihat. Terus salah tulis Beb? Hah? Iya alat tulis. Ini apa? Aku beli aja sih sebenarnya buat stiker note. Aku suka aja. Ininya lucu banget, sumpah Pensil. pensilnya di tulisan Slytherinnya, cutie. Dan di sini Ini Upi penghapusnya. mengisi buku ya teman-teman. Dan ada stikernya, Ya, tuh stikernya bagus stiker banget. dari Slytherin. Dan ada bukunya juga nih, bukunya kosong kayaknya. Ini udah Slytherin. Dan ini penghapusnya bagus banget ya. Penghapusnya bagus ya. Aku suka nyiumin penghapus. Taruh Siapa yang suka nyium penghapus di sekolah? Aku. Ini tadi ada gelas buat butterbeer ya dia. Ini juga bisa buat gelas podcast, udah bersih tuh. Ini butterbeer, gelasnya kita bawa. Kalau ini tuh dari gelas ini juga sama Harry Potter. Sebenarnya plastik doang sih, tapi lucu. Jadi aku bawa. Enak nih buat minum. Biasa. Tumbler. Kita selain suka koleksi kaos kaki, gua sih koleksi kaos kaki, juga suka mengkoleksi tumbler. Nah ini tumbler kita guys. How to open? Nah, Duh, itu keren punya banget aku. ya aku. Punya Aku R. Siapa yang namanya dari huruf R, teman-teman? Siapa yang namanya dari huruf S? Aku gagak. aku burung. Mana lihat? Nah, kamu burung. Burung ular. Ngomongnya lagi babaletot ya. Aku lagi pilek soalnya. Pio sih kalau nggak jujur, aku dari belakangan ini ya ngomongnya suka ketuker-ketuker.
kemarin juga maaf Beb, aku mau potong lagi. Kemarin juga kan aku sempet make konten nge-golf ya. Bial tuh itu ngetek siang lah aku tuh. Terus aku bilang gini, siangnya panas-panas, kayak panasnya siang-siang maksudnya gitu. Oke, terus berikutnya ini ada parfumnya Dea nih. Tuh. Oh iya, inilah. Nah, ini salah satu brand yang favorit kita juga guys buat ya ini makanya kenapa nama podcast kita Dirty and Rose berasal dari mereka. Iya. Inspired by Lush. Tapi ini Wicked ya. Collab ini ya, ini collab Wicked. Kalian tau udah nonton belum sih cewek-cewek ini film Wicked bukan Barbie sih, kayak based on fiksi sih sebenarnya. Tapi ini wanginya enak. Apalagi yang si ininya Glinda. Nah, ini. Ini biasa anduk dari Ichiban Kuji. All About Bubbles. Oh iya, ini juga ada kayak ininya bubbles, feel. Ada jepit bubbles, jepit sama ini tuh ada stiker buttercup. Sama ini tuh kayak semacam apa namanya card holder. Dari Kuji itu ya? Apa bukan? Bukan ini ya? Beli kalau itu mah. Ini yang dari Kuji guys. Ya, ini. Mana? Oh iya itu gantungan juga sih. Dari Ichiban Kuji ini. Ichiban Kuji. Kelihatan nggak? Masih banyak tuh dari Kuji tuh. Stiker-stiker. Sebenarnya barang-barangnya tuh nggak yang penting gimana sih, cuma soalnya kan ini lucu aja. Kita berdua suka koleksi aja. Jadi Harry Potter itu ngeluarin figur magical creatures guys. Salah satunya adalah gua udah punya Nagini. Yang Nagini tuh umurnya udah lumayan lama, udah 5 tahun. Ada di atas, nanti kita ada di kumpulin, atas kita di satuin. Studio gua. Kemarin itu tuh akhirnya ada lagi, yaitu Basilix deh. Basilix pun salah satu ular legend di Harry Potter, magical creatures. Magical creatures ya dia tuh. Basilix. Keren juga sih kemarin pas dia lihat Beb ada Basilix. Aku sih ngeceng banget ini dari lama, cuman waktu itu pas kita beli yang di Harry Potter US nggak ada cuma Nagini doang. Itu sisa satu. Ya, Nagini sisa satu. Selaku itu kalau di sana, ternyata di Tokyo lebih lengkap. Baru soalnya. Ya, sebenarnya bilang baru juga nggak sih, cuman katanya tuh Harry Potter itu lebih besar daripada di UK-nya. Oh iya di UK-nya ya. Dibanding di UK-nya sendiri gitu. Ya Hedwig. Hedwig. Lihat. Ini Hedwig. Dan kalian tau gak sih ini berat. Ya itu kaca sama kaca beneran ya. Keramik soalnya, makanya kita nggak buka dari. Nggak pernah dibuka, jadi gini aja nih. Ini Hedwig, ini magical creatures number 1-nya Harry Potter. Tuh. Dia lagi baca buku dan next creature aku nggak bisa lihat guys. Nah ini creature favorit gua guys. One of my favorite. Jadi ini adalah Aragog ya guys ya. Dan dia lah number 16, nomor 16. Keren banget lihat. Aku sih ini beneran selalu tutup mata sih. Ya jadi ya kalian tahu gua tuh lumayan suka sama tarantula, apalagi sama ular. Kenapa? Lucu ya? Kemarin ngeliat Aragog kayak, dan kemarin tuh ada Aragog yang real size ya guys. Nanti lihat vlognya deh. Itu besar banget kata Upi, aku nggak lihat. Gede banget. Aragog gede banget. Aku ada arachnophobia gitu. Dan anak-anaknya pun gede gitu loh. Jadi kalian bisa bayangin ya, anaknya aja udah lebih gede 2 kali lipat lebih gede dari gua. Kepegang. Aragog tuh 4 kali lipat besar dari gua. Dan menurut gua kayak ditaruh di situ ya katanya ya, di atasnya ya. Itu anaknya. Aragognya di tanah, Beb, dia jalan keluar gitu dari gua. Kamu ada di vlog itu? Ada di vlog. Dah. Oke. Terakhir adalah. Nah ini catur. Kita nggak main kali ini. Nael sih yang jago catur. Coba lawan aku. Nael jago catur. Ntar gua taruh sini buat caturnya. Oh iya, Nael pasti jago sih, aku baru ingat. Ya kan. Jadi apa namanya? Ini kayaknya bakal jadi salah satu hiasan yang ada di sini deh nanti. Ya, ini lucu banget soalnya. Dan sebenarnya kemarin tuh ada ini tuh harganya 800.000 ya Beb ya. Ada yang harganya. Ada yang 5 juta harganya. Lebih nggak sih Beb? Nggak, 40.000 aku lihat tuh. 40.000 dolar. 40.000 yen. Ukurannya kayak hampir semeja. Dan itu nggak bisa dilipat dan berat banget. Dan kita juga nggak tahu baunya gimana itu. Ya, kalau ini masih plastik guys. Kalau ini masih kayak karet gitu. Tapi dia kalau digedein gede. Ya, kan? Oke. Sebenarnya masih ada banyak banget ini semua. Cuman kayaknya durasi dan memang kondisi kita juga sedang maksudnya belum Upi sih lebih tepatnya, Upi lagi kurang fit.
Gue baru keluar dari kantor juga tadi. Mungkin nextnya kita bahas parfum kali ya guys ya. Ya boleh. Favorit parfum kita nih yang kalian selalu penasaran kayak apa sih parfum favoritnya? Ini ada beberapa, tapi kita bahas dikit aja ya. Ya Olden siapa? Kok? Oke. Jadi kemarin di Jepang itu gue hunting beberapa parfum. Dan akhirnya gue nyobain Tambourines. Kemarin akhirnya gue beli parfum Salty Vanilla-nya Tambourines. Ini Salty Vanilla tuh ulang tahun tuh. Salty Vanilla. Oh iya, Salty Vanilla. Datanya umur. Nah, parfum Salty Vanilla ini dia agak manis. Manis lebih tepatnya. Nggak terlalu beb, masih agak pedes dikit. Cuma gue lagi pilek ini jadi nggak bisa ngerasain. Nih. Ini beda sih sama wangi-wangi gue yang biasanya. Soalnya, oh iya ini enggak sih. Tapi ini enak Salty Vanilla. Iya kan? Enak. Soalnya kata dia, Beb ini lumayan kamu banget. Dia pas gue bilang, oke lah ini lumayan variatif dari parfum-parfum gue yang bisa gue pakai. Nah nanti kita review ada apa aja ya. Nah kemarin tuh sebenarnya gue rada FOMO, jadi gue ngeracunin psikolog. Gue kemarin nemenin Adit buat ke Replika dan ternyata Replika lagi ngeluarin Fantasy Edition dan ada salah satunya nama parfumnya itu Flying. Kelihatan gue. Si Flying ini jadi kemarin tuh ada 3 parfumnya, Dancing in the Moon, Flying sama gue lupa satu lagi apa. Cuman pas gue nyobain yang Flying ini sebenarnya nggak terlalu gue banget tapi masih ada maskinya. Cuman pas gue coba dia suka, katanya tuh parfum yang ini. Kalau Replika tuh memang base-nya maaf motong nempel sih Beb. Iya. Punya parfum memang Upi tuh selalu kalau pakai parfum dari brand Replika Machine Margiela itu selalu awet. Terus udah gitu kayak smell-nya tuh kayak kemana-mana ya. Iya. Aromanya tuh. Kamu juga bisa nyium sendiri kan kalau pakai Replika. Iya. Ada satu parfum Replika favorit gua, itu namanya Lazy Sunday. Itu gua pakai sebelum gua beli ini sih. Itu gua pakai demi buat diri gua sendiri karena gua suka wanginya tenang gitu. Jadi gua kalau lagi ngantor, lagi capek, gua bisa pakai Lazy Sunday. Si Lazy Sunday itu tuh kalau gua hirup tuh kayak enak gitu, relax gua di kantor pun enak gitu gua kalau lagi kemana. Terus biasanya gua combine sama body spray gua. Nah nanti body spray gua ada cukup banyak, ntar kita review. Tapi nama parfum lah. Tapi ya ini Replika yang Flying salah satu favorit gua juga. Cukup gentle wanginya ya, fresh, citrus. Agak citrus, dia base note-nya kayak ada citrusnya deh guys. Ini tuh parfum hands gitu guys, dari Tambourines kayak gini. Parfum hands tuh jadi kayak kayak hand body, kayak hand lotion gitu. Apa sih, bukan hand lotion, sorry, hand cream, susah banget sih ngomongnya. Hand cream tapi bentuknya kayak perfume gitu. Ada aromanya lumayan signifikan. Aku tuh sebenarnya pengen nyaranin Upi untuk beli ini juga karena ini sangat-sangat kepake untuk traveling atau pergi-pergian. Jadi dia tuh bentuknya kayak gini. Bentukannya kayak gini ya, teman. Oh lihat, aku udah lihat loh. Nah, Tambourines juga Beb. Tambourines. Ini aku suka banget wangi lale karena dia tuh wanginya segar tapi ada sedikit hint sweetnya. Aku nggak tahu nih base top note-nya apa untuk parfumnya. Tapi dia tuh bentuknya lotion guys, tapi ini parfum Beb. Tapi lotion, dan yang paling penting dia tuh ada Centella asiaticanya. Jadi ada sikanya kalau kalian tahu. Itu tuh untuk melembabkan. Nih, caranya kayak gini. Nih, kita pencet. Oh iya, ada kayak floor lotion. Iya, kayak floor lotion. Oh iya, sorry gitu. Nih, kita tinggal oles aja. Dan ini wanginya awet biasanya. Kalau aku suka kayak leher-leher. Ini enak banget. Lale salah satu yang aku suka banget nih, kalau kalian penasaran gitu kayak pengen just tip atau pengen lagi liburan ke luar negeri atau misalnya ke Jepang, ke Korea sih lebih tepatnya, nemu Tambourines, coba yang wangi lale. Ini favorit aku. Nah, ini parfum lagi guys. Dulu ya. Masih ada teksturnya nih soalnya. Nah, kemarin itu jadi salah satu main parfum gua itu tuh dari Byredo, namanya Blanche. Cuman kemarin pas gua kesana, gua tuh nyari parfum rambutnya, nggak ada, yang brand itu habis di mana-mana laku. Ya. Akhirnya gua cari alternatifnya, dapatlah yang mereknya namanya Gypsy Water.
Dari itu mirip-mirip sama si Blanche ya wanginya. Agak jauh dikit sih. Ya? Tapi ya agak mirip lah. Cara pakainya? Cara pakainya tinggal dibuka terus disemprot ke kepala. Dan rambut tuh jadi wangi. Bisa kalau misalnya lu mau dicium cewek lu atau gimana pakai kayak rambut gitu. Jadi rambutnya wangi. Bridgingnya kenapa dicium cewek? Itu kan untuk kayak untuk diri sendiri cuma nggak dicium cewek. Gitu ya. Nah, terus kemarin gua tuh beli Blanche lagi, tapi ini bukan EDP, bukan EDT juga. Tapi ini ADP guys, Absolu de Parfum. Dan ini lebih tahan lama daripada EDP. Katanya tuh. Eau de Parfum tuh kayak yang sekarang pasaran tuh mostly EDP karena ya awet. Cuman kalau Absolute de Parfum itu ini lebih lagi awet. Nah, jadi takaran alkohol dan airnya tuh lebih sedikit gitu deh, campurannya lebih banyak oilnya. Nah itu punya dia tuh, yang punya dia nih, kalau aku dessert down, ini aku EDP biasa, aku belum buka karena nanti mau aku bikin video unboxing terpisah bareng sama Bayrido yang lain. Kalau yang aku nih wanginya lebih ke wood, musky, floral yang pasti. Aku harus ada base floralnya. Ini enak juga. Kalau punya gua ini favorit gua nih, ini Blanche. Dia Absolute Blanche ya. Enak. Baru gua cari-cari dari kemarin. Kemarin tuh kita jalan-jalan dan akhirnya nemu satu toko parfum ya Beb ya. Enggak, sebenarnya aku diracunin sama Olive sama Citif gitu. My Only Fragrance ini khas dari Tokyo, Kyoto gitu. Dari Jepang lah khasnya gitu. Dan harganya masih oke banget menurut aku. Kayak under 1K. Ini punya siapa ya? Aku apa kamu? Oh, ini punya kamu Beb. Iya kah? Iya. Oke, ini punya Piol. Ini punya aku. Dan ternyata ukuran aku lebih kecil dari yang Uki. Beda sama. Beda. Namanya apa Beb kamu? Jadi aku La Vie en Rose. Jadi nama brandnya itu dia dikasih kayak gini doang nih guys. Iya. Lucu tapi My Only Fragrance namanya. Iya, My Only Fragrance. Dan dia bisa customize. Betul. Kita bisa bikin wangi kita sendiri, maksimal 3 wangi dicampur nanti. Oh iya bisa. Bisa. Nah, udah gitu nanti namanya bisa ganti, misalnya kayak aku, misalnya kayak Piol, itu bisa. Jadi nama parfumnya Piol. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, tinggal ngomong parfum wangi Piol, mereka udah nge-save. Jadi itu udah kayak langsung dicetak sama dia. Beda. Gedean kamu. Gedean aku. Nah, jadi apa namanya? Oh, jadi gedean aku deh. Ini tuh sebenarnya kemarin bisa request mau EDT atau EDP. Gue bilang naikin ke EDP aja nih. Oh, pantesan kamu lebih gede. Gue bilang kayaknya EDT deh. Naikin ke EDP aja. Dan ini jujur guys, salah satu parfum nyaman gue juga. Ya kan, buat di rumah. Harganya tuh 7.000 yen ya Beb ya? Iya. Sekitar yang EDP itu 8.000. Aku bocor. Sejuta Bocor. Ini bang sudah cuma ya. Enggak, aku nggak bocor. Masa iya sih bocor? Ya. Ini tepatnya tapi agak tersembunyi ya Beb ya? Banyak. Oh iya? Tepatnya, iya. Kamu mungkin nggak aja. Kemarin apa sih cuma satu? Searching aja My Only Fragrance keluar semua di Tokyo. Bisa. Tokyo, Kyoto udah ada. Ini Incense Sandalwood ini wangi kuil, wangi dupa guys. Gue suka banget wangi ini. Oke, itu beberapa intermezzo dari pembahasan parfum kita ya Beb ya. Nah, nanti yang lain lebih seru guys. Lebih seru. Seru. Banyak kok parfum yang bisa kita review. Ini nih, ada minuman aku yang apel. Mau oleh? Iya. Boleh deh kita review. Nah, jadi oleh-oleh ini kita beli di Aomori. Ya, Aomori itu ciri khasnya adalah Aomori itu ciri khasnya adalah apel. Produsen apel terbesar. Produsen Ringo paling besar di Jepang. Ya, benar. Aomori iya. Paling besar di Jepang. Jadi Aomori itu kalau kalian ke sana banyak banget jus apel, kue apel. Semua yang berbau apel ada di Aomori. Ada di sana dan kalian harus cobain guys. Itu enak banget. Kalau Sendai terkenal sama gyutang dan mochi. Zandai mochi ya Beb namanya. Zandai mochi. Ya Zandai mochi. Itu masih favoritnya dan Masamune. Nah, Aomori itu terkenal sama apel ya. Kalau Kyoto punya matcha, Aomori punya apel. Ringo. Enak banget ya sumpah. Mungkin sebenarnya masih ada banyak guys, tadi kayak kotaknya Pokemon, Yu-Gi-Oh sama Bochi masih ada 8 di luar. Cuman kita udahin aja. Soalnya ini bridging buat ke next konten kita buat bahas parfum. Mungkin pas gua agak sehatan kali ya. Nah, ini adalah parfum terakhir yang kita beli di Last Day. Nah, silakan saya.
Jadi gini sih tuh lucunya adalah waktu itu kita lagi makan siang pas aku ulang tahun, terus iseng-iseng nemu toko namanya tuh Solayer SHO. Iya, Solayer gitu. Solayer. Jadi ini tuh parfumnya unik banget, bener-bener lucu. Aku salfok sama bentuknya. Mana ya? Aku tuh yang azure ya? Aku yang beige. Bentuknya gini guys. Bentuknya kayak gini boxnya. Kecil. Dan harganya masih cukup affordable. Berapa Beb? Masih kayak 600 ya, gope sih. Sejuta ini harganya. Oh iya. 1,4. Lah berarti nggak affordable dong. Affordable ya? Ini tebak nomor. Ini gila deh. 7 apa 6 itu aku. Yang Upi sih, yang Upi itu paling mahal. Nih, nama parfumnya itu Solayer ya. Terus dia ada angkanya 1945. Aku nggak tahu nih apakah ini kayak inspired by Hari Kemerdekaan Indonesia. Oh iya. Atau cantik itu berarti itu. Atau 1945 tuh kayak ini parfumnya ditemukan atau diracik oleh seseorang yang lahir tahun 1945, atau beliau yang bernama Solayer itu usianya sudah jauh dan umurnya. Ini asli Jepang loh guys. Iya, ini asli Dan Jepang. ini betul kata dia, ini EDT guys. Kenapa ini sampai sejuta di Beb ini? Ini siapa yang bilang sampai sejuta? 800 ya kayaknya. Kan aku bilang 600. Ya aku lupa. Ya, enggak 600 kayaknya sekitar 6.000, 8.000 ya. 7.000, 8.000 ya. Oh nyampe BBM, nyampe deh kayaknya. Lupa aku. Oke. Ini parfumnya lucu sih guys bentuknya. Iya, Unik dia. Kayak telur. Oh, dalamnya diginiin lagi. Oh iya, kayak gitu. Ada busa. Dan ini dia parfumnya teman. Ini. Keramik ya. Nah, kayak batu keramik gitu dia. Oh, PO juga. Ini Bukannya PO mirip. warnanya beige. Kayak batu akik. Nah. Ya, tuh. Unik ya. Kayak gini. Parfumnya unik banget tuh. Kalau punya gua wanginya lebih ke lemon yang ini. Segar juga, wangi bayi. Ini juga. magnet. Oh iya. Sorry. Aku nggak magnet tapi Beb, mana sih? nggak. Bukan magnet jadi Beb. Oh, mengunci aku. Oh iya, ini sistem melokai, sorry. Bentuknya rada mirip telur gitu guys. Dan ini kalian Batu. Ya, Itu batu ya? inspirednya by batu. 50 mili. Terus kalau yang aku wanginya seperti biasa. Oh iya, nggak bisa cium lagi pilek. floral kalau aku seperti biasa. Musky, floral, sweet and kepo. Sepertinya sedap. Kamu mau mencium? Push-up. Kenapa? Kamu gak dibeliin apa-apa, Beb. Ada selai itu dulu. Kamu mah jahat banget guys, tau gak sih? Aku tuh ngopi selalu berdebat ya. Aku selalu bilang, aku selalu ingat anak aku, Marco. Oke, jadi sekarang kita bakal buka nih. Ini hal terakhir yang bakal gue buka guys. Yap. Bentuknya panjang. Dan ini adalah hal yang gue impi-impikan bisa gue bawa ke Indonesia. Sampai dicoret sama Bukan. ya, bisa dilihat ini kecoret ya guys. Tuh. Dicek, mereka penasaran, ini apaan mas? Tongkat sihir, mereka nggak percaya. Di scan, beneran tongkat sihir mereka. Rapat sekali isinya guys. Dan inilah isinya. Yap. Teng. Ini ada, jadi di situ ada tongkat sihir. Dan ini adalah tongkat sihir ya. Lucius Malfoy. Gua suka banget ya sama desainnya. Dia panjang, tapi dia kalau misalnya mau nyihir itu bisa ditarik. Tuh, jadi. Kok. Allahu Akbar, kentut banget ini anak. Nggak mau gitu itu. Sihir dia apa, Pi? Aku siapa ya sihir? Ayo loh. Dari dekat. Jadi ini kepalanya dari aluminium gitu guys, dari besi. Detailnya nih, kelihatan nggak? Nah ini kalau misalnya udah beres nih tongkatnya, ini bisa dimasukin dalam dan ini magnet. Nah, Itu magnet. magnet ini. Tuh, jadi kalau jalan bisa begini. Tuh.
Ini yang mau gua apa namanya? Taruh nanti di studio. Aku kayaknya buset tinggi banget lah segini. Oh, kamu nggak bisa ya makanya? Ya gini tapi aneh. Oh iya. Ya, jadi ini dia tajam ini sih. Tajam banget sih sumpah. Taring ularnya tuh tajam ya guys. Ngeri banget ya. Inilah tongkatnya Salazar. Next kayaknya kita goalsnya bakal beli stick broomnya. Nggak mau. Mending beli Rowena Ravenclaw Crown. Tiaranya Rowena Ravenclaw. Oke. Karena Marco udah rusuh banget guys. Oke, the paket baru. Sumpah coba ya. Kamu masih banyak. Koko. Oke guys, kalau gitu kita pamit undur diri dulu. Tadi closingnya udah tentuin sama Dea, katanya keep dirty and be gross. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Dah. Ini gimana nih? Tapi kunci studionya.